kembali dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Sharon dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Pranata. Shalom. Shalom Miss, yang lalu kita sudah membahas tentang tradisi Paskah di dunia, yaitu tentang telur Paskah, kelinci Paskah, dan sebutan Easter untuk momen Paskah. Nah sekarang kita membahas tentang budaya Paskah di Pelangi Kristus. Kalau saya mengamati, selama momen Paskah, Pelangi Kristus pasti ada banyak kegiatan. Tapi kegiatan Paskah di Pelangi Kristus kayaknya agak berbeda dengan yang ada di luar sana. Biasanya kalau momen Paskah, murid-murid Pelangi Kristus akan berkunjung dan melayani di panti asuhan dan gereja lansia. Nah, Miss Magda, bagaimana sih awal mula kegiatan pelayanan masa Paskah ini? Mengapa kok memilih kegiatan pelayanan di panti asuhan dan gereja lansia? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, Pelangi Kristus itu kan pelayanan anak bagi Kristus. Kita ini ingin supaya setiap kali murid-murid Pelangi Kristus itu melakukan kegiatan, terutama pada peringatan Hari Raya Kristen, mereka itu bisa memaknai seperti peristiwa aslinya, ya. Jadi sekarang kita fokus kepada Paskah. Paskah itu adalah sebuah peristiwa besar yang penting, yang menjadi dasar kekuatan iman Kristen. Bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh menguasai langit dan bumi, yang setelah menyerahkan nyawanya Tuhan Yesus kemudian bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Nah, karena itu setiap kali merayakan Paskah, murid-murid itu diajar untuk mengingat bagaimana Tuhan Yesus melalui kebangkitannya memberikan hidup baru dan pengharapan. Bahwa tanpa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan menjadi juru selamat, maka hidup manusia itu tidak punya pengharapan. Ya kan? Jadi Paskah itu memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memenangkan maut, dibuktikan dengan kebangkitannya, dan sekarang semua murid-murid Kristus, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hidup di dalam pengharapan. Karena apa pengharapannya? Yaitu bahwa setelah nanti kami ini semua meninggalkan dunia ini, meninggal secara fisik, kita punya pengharapan yang pasti bahwa kita juga akan dibangkitkan. Seperti Tuhan Yesus sudah bangkit, kita juga akan dibangkitkan, dan ada saat di mana Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan dibawa bertemu Tuhan di dalam kerajaan mulia, di mana kita semua akan mengalami kebangkitan dari orang mati, diberi tubuh yang mulia, ya, dan kemudian kita akan tinggal bersama Tuhan selamanya. Karena itu, kalau Natal itu murid-murid itu merayakan dengan sebuah kabar baik, kabar gembira. Seperti waktu malaikat datang kepada para gembala. Ini adalah kabar baik, kabar gembira, diberitakan ke seluruh dunia, kesukaan besar. Maka diperingati dengan perayaan, di mana murid-murid punya perform. Semua murid mulai dari kelas basic sampai SMA memberikan sebuah perform yang judulnya adalah Kristus Tuhan Juru Selamat. Kabar baik diberitakan. Nah, kalau Paskah, kita merayakannya bukan dengan cara perform, tapi membagikan pengharapan di dalam Kristus. Kepada siapa? Sebetulnya bisa kepada banyak orang yang membutuhkan pengharapan. Lalu mengapa kita saat ini memilih pertama panti asuhan anak-anak? Nah, kebanyakan yang ada di panti asuhan adalah anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, entah orang tuanya meninggal, entah dia ditinggal orang tuanya karena sesuatu sebab,
atau ada yang karena amat sangat tidak mempunyai finance atau keuangan yang memadai sehingga sangat tidak bisa membiayai hidup, maka anaknya dibawa ke panti asuhan. Intinya anak-anak di panti asuhan itu setiap kali Paskah mereka itu diberikan kabar baik, pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Misalnya katakanlah begini, di dunia ini kamu mengalami banyak kesedihan. Tetapi percayalah, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, hidupmu itu enggak sia-sia. Punya tujuan, hidupmu berharga, dan yang paling penting, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang bangkit. Sehingga imanmu tidak akan sia-sia. Itu yang harus diberitakan oleh murid-murid Pelangi Kristus kepada anak-anak panti asuhan. Maka kan kita ke sana ya, bermain bersama ya, kemudian melakukan kegiatan bersama, game, Alkitab, melakukan kegiatan yang fun ya, memberitahu pada mereka bahwa di dalam Tuhan Yesus ada sukacita, ada pengharapan. Kalau di dunia ini mereka susah, mereka punya pengharapan bahwa semuanya ini akan berakhir dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, memberikan mereka pengharapan yang pasti, dan tinggal bersama Tuhan selamanya. Jadi kita pergi ke anak-anak yang di panti asuhan supaya mereka boleh mengalami sukacita. Kadang-kadang kita juga buat begini. Beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi, kita mengadakan sebuah acara besar di sekolah di mana mereka bisa menikmati pengalaman Paskah dengan semua murid di sekolah Pelangi Kristus. Jadi mereka kita datangkan. Dulu pernah beberapa kendaraan ya, waktu itu masih zamannya angkot ya, didatangkan ada 2 atau 3 angkot dari beberapa panti asuhan. Mereka datang, waktu itu kami membuat rumah itu dibuatkan kayak rumah bermain seperti yang di mal-mal itu. Jadi ada ruang bola, ada ruang gym, ada ruang olahraga gitu ya. Nanti ada counter-counter di mana mereka bisa belajar masak, belajar. Jadi semacam apa ya, tempat bermain yang mereka jadi pakai tiket-tiketan gitu ya. Lalu mereka bisa bermain bersama-sama, juga ada main jaring, macam-macam lah. Jadi mereka bisa senang. Kenapa? Karena mereka ternyata bisa berteman dengan teman-temannya yang di sekolah yang punya orang tua lengkap, mungkin secara ekonomi sedikit lebih baik, tapi mereka dicintai, disayangi, dan mereka happy. Tapi kita melakukan itu sepertinya 2 kali ya. Setelah itu kita mulai dengan taman bacaan, ya, di mana kita berbagi setiap hari Senin sekarang ya, betul ya, kepada teman-teman yang secara ekonomi juga tidak terlalu baik ya, prasejahtera. Lalu mereka boleh datang ke sekolah Pelangi Kristus, lalu kita mengajar mereka tentang matematika, bahasa Inggris, dan belajar menggunakan komputer supaya mereka juga bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli melalui murid-murid Pelangi Kristus membagikan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan juru selamat yang mengasihi. Nah, sekarang kalau gereja lansia gimana? Sama juga. Orang tua itu yang di sana itu bukannya semuanya enggak punya anak loh. Kadang punya anak, bahkan punya cucu. Tapi entah sudah di luar negeri, entah mungkin atas alasan ABCD kurang perhatian pada orang tuanya, orang tuanya kesepian. Ada yang karena masalah tertentu sehingga anak menantu cucu tidak berkenan mengurus, macam-macam lah penyebabnya ya. Tapi juga ada yang begini, anak menantu mau ngurus, tapi orang tuanya sudahlah, kalau saya diurus sendiri, tapi saya ini kesepian karena anak menantu kerja, cucu juga sekolah, saya ini kesepian. Kalau saya di gereja lansia, saya bisa punya teman, saya juga bisa berbagi, saya masih bisa ya berkumpul dengan sesama usia. Jadi yang masuk ke lansia, ke gereja lansia itu kan macam-macam. Tapi yang pasti ada satu hal yang sama. Semakin usia lanjut, semakin
sedikit kontribusi dalam hidup ya toh. Iya. Dan tanda petik loh ya. Iya. Kalau dulu bisa memimpin ini itu, bisa ke sana ke sini. Sekarang semakin terbatas karena fisiknya juga terbatas. Jadi untuk menjadi kesepian, menjadi putus asa, menjadi merasa kapan saya meninggal kan ada ya. Iya. Atau merasa kok saya sudah tua ngapain ya. Untuk mereka dengan berbagai macam perasaan galau. Nah, kita juga mau mengatakan melalui Paskah, kami mengabarkan kabar baik. Tuhan Yesus itu pengharapan. Jadi kita datang mendoakan, lalu mendengarkan cerita opa oma. Oh dulu waktu muda begini begitu. Lalu juga membawakan makanan yang dibuat oleh murid-murid Pelangi Kristus. Kadang ada yang membantu menyisir rambut, merapikan kamar, melihat foto-foto. Jadi pokoknya membahagiakan. Dan itu bukannya murid-murid datang nyanyi, lalu mereka dengar, lalu dapat firman, lalu dikasih hadiah. Bukan, tapi ada pelayanan yang orang ke orang. Jadi 2 murid gitu ya yang melayani satu umat. Itu seharusnya demikian. Kadang-kadang ya bisa berubah dikit-dikit lebih kepada nyanyi gitu. Yang terakhir mungkin gitu. Tapi sebenarnya maksudnya itu tiap orang itu dilayani oleh murid-murid. Kadang 2, kadang 3. Karena mungkin kalau sendirian takut ngomongnya apa ya. Kan ada apalagi ya kalau yang adik-adikmu yang kecil-kecil. Kalau lihat rambut putih itu takut loh. Ada yang gitu ya. Oh, rambutnya kok putih gitu ya. Maka kita selalu minta fotonya dulu. Oma opa kita mau datang. Lalu pengurus yayasan suruh kirim fotonya. Kasih namanya. Kasih tahu ini Oma Santi, ini Opa Kevin, ini Oma Laura misalnya ya. Ada namanya toh. Ada fotonya. Lalu kadang-kadang juga dikasih tahu ini keluarganya ini. Jadi mulai didoakan. Supaya pada waktu datang sudah ada kayak kontak. Karena sudah tahu toh, misalnya Sharon sama Briana sama Tirsara misalnya. Nanti melayani Oma Selfie misalnya, ya kan? Sudah tahu, oh, Oma, kabar cucunya yang namanya Kevin gimana loh? Kamu kok tahu? Padahal sudah dikasih tahu di situ. Kan senang betul enggak? Iya. Nah, jadi sebetulnya mau memberitahu di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Buktinya ada anak-anak yang nggak kenal, bukan cucu, bukan siapa-siapa, mau datang. Tapi murid-murid harus belajar apa? Mengasihi dengan tulus, ya kan? Karena oma opa itu bisa macam-macam responnya. Ada yang nangis, aduh, jadi ingat cucunya oma. Nah kita harus bisa menghibur, ya kan? Terus berdoa. Kadang dia ngeluarin foto dari kantongnya, ini foto, lalu cerita. Nah kadang-kadang anak tuh kalau lihat cerita kan nggak tertarik, apalagi rumah cerita ini saya nggak ada hubungan, tapi harus peduli, harus sayang. Nah itu baik. Jadi bagi murid-murid baik untuk belajar cinta yang tulus, bagi oma opa itu sebuah penghiburan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Dan juga beritanya adalah oma opa Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita semua satu hari tidak nunggu tua, Tuhan bisa panggil kita. Tapi kita tahu pasti di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti karena dia bangkit. Maka kita satu hari kalau dijemput sama Tuhan Yesus pasti ketemu dengan Tuhan. Nah itu yang disampaikan. Waktu kita mengatakan selamat Paskah lalu ngasih hadiah. Kadang-kadang anak-anak buat gambar, ya buat hasil kerajinan tangan. Selain membawa, biasanya diberikan syal ya, dikasih balsem, minyak kayu putih, gitu ya toh. Nah, kalau yang anak panti asuhan dikasih alat tulis, dikasih sepatu, kan tanya nomornya berapa. Pernah kita kasih sepatu, tanya nomor sepatunya berapa ya toh. Kemudian, jadi intinya ada kesungguhan untuk memberitakan Tuhan Yesus mengasihi. Dan di dalam Tuhan Yesus yang bangkit ada pengharapan yang pasti. Karena dia bangkit, dia berkuasa atas maut, maka setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Dan ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, satu hari kita akan dibangkitkan. Jadi Oma Opa juga kita kasih informasi firman Tuhan. Bahwa seperti dikatakan dalam Alkitab, tadi saya sudah sebutkan 1 Korintus 15. That Christ died for our sins in accordance
with the scriptures. And that he was buried, and that he was raised at the third day in accordance with the scriptures. This is the word of the Lord. Jadi Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit. Siaran percaya? Percaya. Nah, keyakinan siaran ini diberitakan waktu Paskah yang akan kita peringati beberapa waktu lagi. Gitu ya? Iya. Jelas? Jelas. Oke. Ya, terima kasih Miss Magda untuk sharingnya di episode kali ini. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton episode kali ini. Kiranya episode kali ini bisa menjadi berkat bagi kalian. Terima kasih, God bless you all. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.